Oke, rekan-rekan, mari kita mulai kelas kita sore hari ini. Sore hari ini kita akan latihan menafsirkan perikop kitab suci, teristimewa Injil Lukas secara feminis. Pastikan kitab suci ada di tangan kalian. Dan mari kita langsung buka Injil Lukas. Ada beberapa perikop yang berbicara tentang karakter perempuan dalam Injil Lukas, ya teman-teman. Sebagai pengantar, saya kira kita perlu paham, ya, tidak berarti ya kalau ada banyak karakter perempuan itu otomatis feminis, karena bisa jadi gambaran perempuan yang ditampilkan di dalam perikop itu barangkali masih maskulin, ya, daripada feminis. Maka kita perlu mengecek, ya, secara teliti apakah sebuah teks itu sungguh-sungguh mendukung feminisme, ya. Nah, maka nanti kita akan lihat misalnya apakah perempuan menjadi karakter utama, karakter yang bersuara, lalu karakter yang round, ya, karakter yang tidak flat, ya. Karakter yang flat seperti semester lalu itu adalah karakter yang tidak mengalami perkembangan, ya. Itu adalah karakter yang flat, ya. Nah, sementara karakter yang round itu barangkali pada awal dia berangkat dari situasi tertentu, tetapi pada akhir dia mengalami perubahan hidup, ya. Dan itu adalah karakter yang round, ya. Oke, teman-teman, agar kalian punya gambaran, nanti akan ada beberapa tayangan dan nanti saya akan minta untuk kalian menilai, ya, seberapa feminis tayangan yang ada di hadapan kalian, ya. Oke, yang pertama adalah kisah kelahiran Yesus. Kisah dari Maria menerima kabar dari malaikat sampai pada kisah kelahiran Yesus. Yuk kita diskusikan. Suster, Avanti Sidok. Mari kita mulai berdiskusi, Suster. Kisah kelahiran Yesus, feminis atau tidak? Feminis, Romo. Feminis. Mengapa feminis, Suster? Jangan ngaku-ngaku feminis, ya. Cepat-cepat feminis, ya. Mengapa feminis, Suster? Sejak Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, lalu Maria mengidungkan Magnificat. Mengapa feminis? Feminisnya di mana? Nah, dinyalakan dulu, Suster, mikrofonnya. Jangan sampai grogi, sampai dimatikan lagi, ya. Tenang, Suster. Saya tidak sedang membentak, Suster, ya, tapi nadanya saya tinggikan, ya. Iya, dimatikan lagi, Suster. Feminisnya itu, kalau menurut saya itu ketika feminisnya itu ketika ini Bunda Maria dengan segala sepenuh hati dan juga kekuatannya, keibuannya menjalani tugas yang telah diberikan oleh Tuhan dalam hal itu menerima kabar dari Allah untuk mengandung dan sampai berjuang melahirkan Yesus.
dan di mana ketika ia melahirkan Yesus dia berjuang sendirian tanpa ada bantuan siapa-siapa. Itu yang letak kekuatan yang dimiliki oleh Bunda Maria dalam memperjuangkan kelahiran Yesus dengan segala keterbatasan yang dia miliki, begitu Romo. Oke ya, Suster menyebut satu kata yang penting, yaitu nanti akan ada dalam dokumen gereja tentang perempuan. Suster ingat enggak? Ada sebuah dokumen gereja tentang perempuan. Nama dokumennya apa? Suster Avanti Sidok. Sebuah dokumen tentang perempuan. Satu-satunya dokumen yang terkenal. Kalau kita mau belajar feminisme dalam gereja Katolik, kita harus ke dokumen itu. Dokumen itu apa namanya, teman-teman? Kalau kalian cowok, kalian akan saya jadikan asisten saya. Kalau kalian perempuan, akan saya jadikan adik saya. Siapa di antara kelas ini yang bisa menjawab? Dokumen gereja tentang perempuan adalah titik, titik, titik. 2 kata. Halo. Ya. Mulieris Dignitatem. Wah, Mulieris Dignitatem. Siapa ini ya? Halo. Jawab ya. Siapa kamu? Aku, Romo. Siapa? Marcelinus Eri Romo. Oke, Peri. ya, betul sekali teman-teman. Mulieris Dignitatem. Artinya apa? Apa artinya Mulieris Dignitatem? Kemana suara kamu, saudara? Kamu setelah ini akan menjadi asisten rumah tangga saya ya, karena bisa menjawab. Oke, karena suaranya hilang ya. Mulieris Dignitatem itu berbicara tentang martabat perempuan. Tadi suster menekankan kata keibuan Maria. Nah, di dalam Mulieris Dignitatem itu keibuan perempuan itu diberikan tempat ya, teman-teman. Nah, mumpung ini ada suster ya, saya tanya-tanya dulu ya. Para suster silahkan siap-siap untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah dengan menjadi suster, Anda menjadi kurang ibu? Ya, tetapi tidak harus memikirkan kembali panggilannya ya, para suster. Pertanyaan ini tidak harus membuat Anda goncang panggilannya. Yuk, Suster Avanti, apakah dengan menjadi seorang suster, saya kurang menjadi ibu? Jangan lupa mikrofonnya dinyalakan lagi, Suster. Jangan dimatikan. Oh iya, Romo. Yuk. Kalau menurut saya, untuk menjadi seorang suster, keibuan itu tidak hilang dari pribadi kami seorang suster, Romo. Mengapa karena tidak hilang, menurut suster? saya, mengapa tidak hilang? Karena karena jati dirinya seorang perempuan itu nampak dalam jiwa keibuan. Dan untuk kami suster, jiwa keibuannya, ya. Dan untuk seorang suster, jiwa keibuannya itu dilihat dari jiwa pelayanan kami dan juga dalam tugas pelayanan yang kami jalankan itu ya, bukti bahwa kami ini tetap seorang ibu. Mosok, tenane. Sungguh. Yang benar ya. Suster Arin, CIJ. Silahkan melanjutkan, Suster. Ini Baik, tidak Romo. untuk merongrong panggilan para suster ya. Baik, Romo, seperti apa yang dikatakan oleh Suster Salva tadi, bahwa sosok kami sebagai seorang ibu, di mana
dalam tugas dan pelayanan kami itu ya apa ya dikatakan bahwa ya pokoknya intinya sama seperti Suster Salva tadi, Romo. Iya, ini jawabannya malah banyak ketawanya ya. Mengapa sama, Suster, dengan Suster tadi? Karena ini kan mumpung kita masih dekat-dekat dengan hari panggilan, toh kan kemarin semangat ya untuk mempromosikan Suster ya. Kalau saya adalah seorang mahasiswi atau pemudi, saya akan bertanya nakal pada para suster. Tapi saya kan pengen jadi ibu. Kalau nanti jadi suster, apa saya masih bisa jadi ibu, suster? Silahkan, Suster Arin. Ini pertanyaan terlambat setelah minggu panggilan ya. Baik Romo, bahwa figur seorang perempuan itu ya dalam diri kami seorang suster juga ada. Karena di mana sebagai seorang suster dalam tugas dan pelayanan kami mungkin ada sesuatu yang ditampilkan sebagai figur seorang ibu itu, di mana dalam tugas dan pelayanan kami saya memberi contoh di mana tugas kami sebagai seorang guru di sekolah, bagaimana kami mengayomi anak-anak ketika ada masalah atau ketika mereka ada masalah kami bisa membantu mereka, seperti itu Romo. Oke ya, kalau siswa-siswi ada masalah mereka datang kepada kita ya sebagai seorang ibu. Beberapa tahun yang lalu, ini jawabannya belum selesai ya para suster Norbertin ya, karena kemarin semangat sekali promosi panggilan ya, harus jawab ya. Beberapa tahun yang lalu ya, dalam sebuah acara penghargaan kepada mahasiswa-mahasiswa prestasi Sanata Dharma ya, dari antara kerumunan ya, itu ada seorang mahasiswi yang berteriak dari kejauhan ya, Bapak ya. Dan saya melihat ke kiri dan ke kanan siapa yang disapa oleh Bapak itu ya. Dan ternyata mahasiswi ini memeluk saya ya sebagai bapaknya ya. Saya berpikir-pikir perasaan saya tidak pernah membuat kasus ya. Kok anaknya sudah segede ini ya. Lalu setelah saya eksamen ya teman-teman, melihat diri saya sejauh yang saya tahu kelihatannya saya tidak pernah berbuat sesuatu ya yang menghasilkan seorang mahasiswi ya. Akhirnya ya udahlah, anak itu saya biarkan memeluk saya agak lama ya. Tetapi para mahasiswi lain yang berontak ya, kamu tidak boleh peluk Romo lama-lama ya, karena dia bukan bapak kamu. Lalu toh saya tetap sangat empatik pada mahasiswi itu, dan kok kamu malam ini pengen peluk saya apa sih? Karena saya kangen bapak saya. Yang ada terdekat adalah Romo ya, maka saya peluk aja ya. Lalu tentu kapan-kapan saya tunjukkan fotonya ya teman-teman, mudah-mudahan masih ada. Yuk, Suster Norbertin, apakah seorang suster bisa menjadi seorang ibu sekaligus? Menurut saya Romo, tentu bisa Romo. Iya. Aneh. Karena bagi saya filosofi seorang ibu itu bukan hanya melahirkan seperti tadi dikatakan, itu bukan hanya melahiri ya melulu, tetapi kan kalau kita lihat itu sikap seorang ibu yaitu mengasihi, melayani, mencintai, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, nilai itulah yang kami usahakan, kami hidupi sebagai seorang suster. Mungkin tadi seperti Romo itu, menghidupi nilai sebagaimana nilai yang dihidupi seorang bapak, sehingga mahasiswi itu memanggil Romo Bapak gitu. Dan kami juga
kadang dipanggil ibu begitu di sekolah. Kami punya anak-anak siswa-siswi begitu. Jadi yang paling penting, paling utama adalah sikap seorang ibu, bukan yang lahirianya itu melahirkan, menghasilkan, membuahkan, bukan itu, tetapi itu tadi tindakan seorang ibu begitu, Romo. Oke. Ada manak-manak, bukan manak begitu, Romo. Terima kasih, Suster ya atas jawabannya. Pertanyaannya masih ada untuk Suster Gracia ya. Apakah saya bisa menjadi ibu untuk anak-anak yang tidak pernah saya lahirkan dari rahim saya? Apakah saya bisa menyebut diri ibu untuk diri saya yang tidak melahirkan anak-anak dari rahim saya? Kelihatannya pertanyaannya berat sekali ya, Suster jadi terdiam, merenung. Silahkan Suster Gracia. Tidak usah memegangi jidat ya, Suster ya. Nanti lama-lama akan lebar sendiri kok, Suster ya. Ya, Romo, pertanyaannya sulit sekali. Sesimpel pertanyaannya pada Suster Norbertin ya. Apakah kesuburan itu harus selalu kita kaitkan dengan memproduksi anak ya, dengan mana ya? Ataukah kita bisa memahami kesuburan dalam arti yang jauh lebih luas daripada soal memproduksi, reproduksi itu ya? Nanti salah satu teolog perempuan Kristiani yang kita miliki di Indonesia, Marianne Katopo ya. Marianne Katopo ini adalah seorang teolog perempuan yang sampai akhir dia single. Dia punya banyak sekali kucing. Tetapi terutama dia mengalami ibu itu ketika dia ketemu dengan keponakan-keponakannya. Dalam beberapa novel yang beliau tulis, kesuburan itu tidak harus dikaitkan dengan kemampuan bereproduksi ya, atau kemampuan produksi, kemampuan mana apalagi. Tetapi tadi seperti yang Suster Arin ya, juga Suster Norbertin katakan ya, yaitu ketika kita itu dengan entah perhatian kita, kelemah lembutan kita pada sosok-sosok yang tidak kita lahirkan secara biologis, itu hidup kita bisa menjadi subur ya, tidak mandul ya. Oke, Suster Gracia, mudah-mudahan membantu keterangan saya. Ya, baik, Romo, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya bisa, Romo, karena dalam pelayanan saya sendiri, ketika saya tahun pertama juniorat, saya ditempatkan di TK, EKB TK gitu ya. Jadi saya bersama anak-anak kecil ini, yang bagaimana saya belajar mengembangkan rasa keibuan saya itu ketika hadir bersama mereka gitu. Dan saya bersyukur bahwa dari pengalaman itu, saya belajar menjadi seorang ibu gitu, Romo. Bagaimana ketika mereka menangis, lalu saya harus belajar untuk mencari cara membuat mereka diam, kemudian bagaimana yang sakit, yang nggak bisa diam, lalu kita melayani mereka, menyuapi dan sebagainya, itu adalah cara-cara sederhana yang mengembangkan rasa keibuan itu, gitu, Romo. Oke, jadi bagi saya bahwa tidak harus melahirkannya, Romo, tetapi ketika kita berjumpa dengan banyak anak dan kita merasa bahwa ada rasa memiliki dengan antar satu dengan yang lain, itu rasa keibuan itu justru semakin berkembang gitu loh, Romo. Oke, terima kasih Sister Gracia ya. Terima kasih, Romo.
saya jadi tertarik ini dengan aksi panggilannya suster ini ya. Sayangnya saya cowok ya. Sekarang Suster Yesi Mona Lisa. Saya ingin tanya yang, kalau pertanyaan ini dari hati ke hati banget, Suster. Saya tahu beberapa suster karena jadi suster, maka organ-organ reproduktifnya itu tidak bekerja secara maksimal, ya. Dan kadang-kadang menjadi penyakit. Salah satu penyakit yang banyak diderita para suster adalah kanker payudara. Nah, wah, Suster Nurbatin sudah gelisah ya. Tenang, Suster, saya tidak akan tanya Suster lagi ya. Tetapi nanti ini dalam teologi perempuan akan dibahas, Suster ya. Nah, mumpung saya bareng kalian, pas ada kesempatan untuk omong ini ya. Apakah seorang perempuan teristimewa suster berkurang keperempuanannya kalau misalnya payudaranya yang terkena kanker itu harus diambil dari tubuhnya? Nanti juga sama ya, romo-romo itu seperti suster ya, seringkali terkena prostat juga ya. Nah, itu juga terkait dengan organ reproduktif saya ya. Kelihatannya belum ada masalah sampai sekarang, kabar baiknya. Nah, Suster Yesi ya, jangan ketawa-ketawa dulu ya. Apakah perempuan yang misalnya rahimnya diangkat, payudaranya diangkat, itu menjadi kurang perempuan atau dia tetap penuh sebagai perempuan? Meskipun tidak dapat melahirkan, tidak dapat menyusui. Silahkan, Suster Yesi. Baik, Romo, kalau menurut saya tetap menjadi seutuhnya adalah seorang perempuan. Karena yaitu tadi seperti yang para suster tadi juga katakan, kami para suster itu dikatakan seorang ibu bukan karena melahirkan anak, tapi ketika ditanya seperti itu tadi, karena ada pengalaman dengan para suster pernah sekomunitas dan beliau juga mengalami itu kayak gitu ya Romo. Beliau sharing kayak gitu bahwa ketika kami para suster yang sudah memberikan diri seutuhnya, ketika hal-hal yang ada pada tubuh kami seperti rahim diangkat lalu payudaranya dioperasi, itu bukan menjadi suatu masalah lagi. Saya bukan lagi seorang perempuan, bukan seperti itu, tapi menjadi sebuah pemberian utuh kalau para suster itu sharing kayak gitu Romo. Karena apa? Mereka mengatakan saya memang tidak melahirkan anak, tapi saya melahirkan orang-orang yang pada intinya kayak melahirkan pribadi-pribadi yang lebih baik seperti itu. Jadi dituangkan dalam kehidupan rohani seperti itu Romo. Jadi bukan secara lahiriah lagi bahwa rahim saya sudah diangkat, saya seorang suster, lalu saya bukan lagi seorang ibu, keperempuanan saya hilang seperti itu, enggak seperti itu lagi gitu Romo. Tapi lebih masuk dalam hal rohani bahwa ketika saya sudah memberikan diri, hal-hal yang ada dalam tubuh saya seperti rahim saya diangkat lalu payudaranya dioperasi itu bukan menjadi hal yang membuat para suster itu menjadi kehilangan keperempuanannya kayak gitu Romo. Oke ya, jadi nanti juga di dalam gereja ketika berbicara tentang lansia ya, kita nanti akan menyentuh isu itu juga ya dalam diskusi yang barangkali agak lain. Terutama karena ketika lansia ya, ketika pensiun, termasuk nanti para suster, saya juga ya, kalau kita sudah di rumah jumbo tarekat kita ya,
ketika kita sudah tidak produktif, tidak menghasilkan ya, kayaknya apa ya, sehari-hari itu menghabiskan uang tarekat aja ya, karena harus periksa ke dokter dan seterusnya ya. Nah, nanti apakah kita tetap bernilai ya sebagai pribadi? Kalau di kalangan para Yesuit, kita memberikan ministry baru ya ke teman-teman ini menjadi pendoa bagi kita yang masih aktif. Ya. Sehingga teman-teman ini tidak kehilangan kepercayaan ya, bahwa sekarang ini saya hanya nyusahin tarekat, saya nggak menghasilkan lagi, saya kok kayaknya ke Elizabeth, ke Panti Rapih terus-menerus ya, dan sementara tarekat lagi krisis finansial ya. Oke, sekarang ini pertanyaannya belum selesai, Sister Yesi ya. Kira-kira suster akan kehilangan tidak kalau rahimnya diangkat atau salah satu, apalagi dua, payudaranya suster itu diambil? Kira-kira ada kehilangannya nggak sih, suster? Semoga enggak ya, Romo ya. Ya, kalau berdasarkan sharing ini ya, saya kira beberapa teman suster kan ada ya, karena memang kalau mereka selain tadi ya, suster saya kira sudah sangat baik menerangkan bahwa ada pemaknaan baru ya, selama ini kan organ-organ itu memang kita kaitkan dengan apa ya, reproduksi, bahkan mungkin hidup produktif kita ya, kita juga bisa seringkali ya nanti secara religius menggunakan itu sebagai apa ya, simbol hidup kita ya, bahwa kita memang tidak menyusui anak, tetapi kita menyusui apa ya, murid-murid kita atau apa ya. Nah sekarang itu kan nggak bisa kita gunakan lagi ya, kalau kedua payudara saya udah diambil ya. Jadi kita kehilangan salah satu kosakata yang bisa kita gunakan ya. Kira-kira kehilangan nggak sih, suster? Atau dari sharing teman dalam tarekat, bagaimana mereka ini ya, tidak hasil akhirnya ya, bahwa bisa memaknai, tetapi ada momen-momen transisi nggak yang mungkin nggak gampang gitu ya. Kita tahun lalu ya ada suster yang meninggal, SPM ya, itu kena cancer ya, jadi mahasiswa semester sekarang ini angkatannya sudah semester 6 ya teman-teman. Karena suster ini cuti, lalu dia agak tertinggal sedikit secara angkatan ya. Tetapi saya termasuk yang mengajar suster itu di kelas katekese dan narasi ya. Lalu suster itu cerita tentang bagaimana dia bergumul ya dengan pengalaman ketika ya mengalami ini ya, salah satu bagian tubuhnya harus diambil ya. Kalau Suster Yesi dari pengalaman temannya suster tadi, ada kisah sedihnya nggak, suster? Selain kisah kebermaknaan itu. Pasti Romo, karena ya sejatinya seorang perempuan itu meskipun dari sharingnya sih Romo, tapi kalau saya sendiri juga masuk di situ juga, saya sendiri juga merasa pasti ada suatu hal yang lebih ke psikisnya kayak gitu. Karena ya itu adalah organ-organ itu adalah hal-hal yang penting dalam sosok perempuan seperti itu. Kalau saya sendiri mengalami seperti yang suster saya itu alami, mungkin saya juga akan mengalami yang namanya psikis, bahwa saya merasa hal yang menjadi pokok dari seorang perempuan yaitu rahim dan bagian itunya, payudara itu tadi. Kalau sejatinya seperti itu. Dan kalau ditanya ya pasti saya akan merasa ada suatu kesedihan juga, bahwa ya pada intinya saya sudah tidak memiliki bagian yang intinya dikatakan sebagai sosok seorang ibu yang sempurna, kan di bagian itu seperti itu.
Oke, terima kasih Suster. Hari ini jam ini saya cukup dengan Suster karena saya akan tanya pada cowok-cowok dan cewek-cewek yang lain ya. Jadi para Suster sudah bisa bernafas lega ya. Setelah ini kita akan pindah ya ke yang lain ya. Oke. Kepada siapakah saya akan pindah? Matias Abila. Yuk, Matias. Kameranya boleh dinyalakan, Matias. Oke. Ya. Oke, Matias Abila ya. Kita tadi udah tanya Suster ya tentang ini ya, organ-organ reproduksi dan bagaimana kalau organ reproduksi itu diambil ya dari tubuh kita. Ini berimajinasi dulu ya, Matias Abila ya. Jadi kamu nanti kira-kira punya rencana menikah nggak sih, Matias? Iya, Romo. Oke, punya rencana ya. Kalau saya boleh tahu ya, kalau ini dari perspektif kamu sebagai suami ya, kamu kira-kira akan berencana punya anak berapa? 3. Mengapa 3 kalau boleh saya tahu? 1 jadi Romo, 1 jadi Suster, 1 bersama kamu gitu? Enggak sih, Romo. Kalau itu nanti pilihan anak ya. Oke, ya. Membebaskan pilihan. Oke. Nah, kalau sekarang 3... saya mau tanya. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Oh ya, kalau 3 itu dari kakak-kakak sih. Oke, kakak-kakak dari keluarga sendiri gitu. Kan ada 2, aku anak terakhir gitu. Enak gitu. Ya. Gini, Matias ya. Ternyata istri kamu itu tidak bisa melahirkan anak. Kira-kira kamu masih bisa mempertahankan perkawinan kamu, sementara kamu punya cita-cita 3 anak, dengan kemandulan istri kamu. Kamu bisa menerima tidak? Kalau istri kamu bisa, kemudian ternyata tidak bisa menghasilkan anak yang kamu bayangkan, bahkan jumlahnya sampai 3 buah itu ya. Lalu tentu alasannya mengapa? Ya pastinya sedikit kecewa. Kecewanya itu karena apa sih? Mau nggak mau, karena tidak punya anak dari keturunan sendiri gitu, Romo. Dari pembuahan sendiri. Terus kalau masalah menerima, tetap saya terima. Karena kecintaan. Oke, para cewek di kelas ini ya, ini kayaknya Matias ideal sekali ya untuk jadi calon suami kamu ya. Jadi sudah kita cek ya dalam secara kanonik ya, Matias ini menerima dalam untung dan malam, suka dan duka, subur dan tidak ya. Oke, terima kasih Matias ya. Mas Aditya, apakah punya jawaban yang sama Aditya? Itu Romo. Oke, kira-kira gimana Aditya? Kalau pada kamu sendiri rencana menikah? Kalau rencana ada, Romo. Oke, masih memikirkan aksi panggilan hari Minggu kemarin? Ya. Oke, kira-kira kalau misalnya istri kamu itu tidak dapat melahirkan anak, dan itu persoalannya, kalau secara medis ya, itu dideteksi karena ada sesuatu pada rahimnya atau pada organ reproduksinya.
seberapa kira-kira kamu akan kecewa atau seberapa kuat kamu bisa menerima, Aditya? Dan kalau tadi kan kita udah dapat jawaban dari para suster ya, jadi semacam bisa memaknai itu secara spiritual. Kalau Aditya sendiri kira-kira akan, apalagi di dalam masyarakat kita ya, kan seringkali ada praktik ini ya, ketidakmampuan istri untuk melahirkan, terutama kalau dikaitkan dengan perempuannya ya. Lalu ada opsi lain ya, yaitu menikah dengan perempuan lain yang dapat memberikan keturunan kepada kamu ya. Opsi ini akan kamu pertimbangkan atau tidak, Aditya? Dan mengapa? Ya, kalau ditanya kecewa atau tidak, ya tentu ada rasa kecewa ya Romo. Karena harapan untuk menikah awalnya adalah memiliki keturunan. Tapi ketika istri tidak bisa, ya bagaimana lagi? Tetapi tetap harus mengingat akan janji-janji yang sudah diucapkan dalam penerimaan sakramen itu harus tetap setia. Maka ya kita juga harus berusaha untuk tetap setia dan jangan kemudian membuat keputusan sendiri untuk meninggalkan. Apalagi dalam ajaran Katolik juga pernikahan itu bersifatnya satu dan tidak akan terceraikan oleh manusia itu sendiri. Begitu, Romo. Oke ya, nanti teman-teman ini akan menjadi bagian dari mata kuliah Kitab Hukum Kanonik ya. Nanti silahkan kalian tanya lagi pada dosennya ya. Tapi salah satu yang masih saya ingat dari mata kuliah Kitab Hukum Kanonik adalah bahwa kemandulan salah satu pasangan tidak boleh menjadi alasan perceraian. Ya. Nah, itu aja ya. Yang nanti hal-hal lain, terutama dalam mata kuliah ini mengapa ini penting ya. Karena salah satu isu yang dialami oleh Elizabeth adalah kemandulan sampai usia tertentu. Sementara pada Maria, kasusnya adalah kebalikannya. Yaitu kesuburan dia pada usia yang sangat muda. Dan dua-duanya ini menjadi masalah ya di dalam kitab suci ya. Yang kita menemukan ya reaksi awal dari Yosef terhadap kehamilan Maria ketika tahu bahwa Maria mengandung adalah dia mau ini ya memutus hubungan itu secara diam-diam ya. Lalu pada kasus Elizabeth dan nanti kita menemukan juga dalam beberapa karakter kitab suci ya bahwa di segala ketidakmungkinan lahiriah itu ya, lalu ada intervensi Allah. Dan itu yang menjadikan orang-orang itu apa ya punya kesucian ya, karena dia punya keterbukaan terhadap intervensi Allah ya. Nah, teman-teman, saya tadi sudah bertanya pada kalian, apakah perikop yang tadi saya sebut, perikop tentang kelahiran Yesus, mulai dari kabar gembira Maria kepada Elizabeth, juga kepada Maria, kita sebut sebagai teks feminis. Dan menurut Jonathan Knight, tidak terlalu. Mengapa tidak terlalu? Karena yang penting dalam dua kisah itu adalah Yesus dan Yohanes. Sementara Maria dan Elizabeth tidak menjadi figur sentral di dalam kisah itu. Ya. Nah, ini salah satu metode feminis ya. Jadi nanti bisa jadi karakter perempuan ada, tetapi bisa jadi dia menjadi karakter pinggiran ya, karakter marginal di dalam sebuah perikop ya. Maka oleh Jonathan Knight dia mengatakan untuk membaca Lukas apakah dia itu sangat feminis terhadap perempuan atau tidak adalah jangan hanya membaca dua teks awal itu. Kita harus membaca teks-teks lain. Oke, terima kasih Aditya ya. Ya, silahkan Aditya terbuka untuk pernikahan. Jadi teman-teman perempuan jangan takut ya. Aditya sampai sekarang ini belum memikirkan untuk jadi romo seperti saya.
Ya, meskipun Aditya menurut saya memiliki kecukupan untuk jadi Romo ya. Karena untuk jadi Romo itu simbol-simbol banget Aditya ya. Ini tidak sedang promosi panggilan ya. Untuk jadi Romo itu syaratnya cuma 2 aja ya. 1 cakep, 2 cakap ya. Nah, dan menurut saya kamu ya masuk dua-duanya ya. Yuk, terima kasih. Sekarang teman-teman mari kita buka Lukas 7. Ya, kita buka Lukas 7 ayat sebentar ya. (36 sampai 50). Lukas 7 36 sampai 50 ya. Maka Jonathan Knight mengatakan karena Injil Lukas bab 1, bab 2 pada awal-awal itu kita sebut saja ya belum sangat feminis, maka kita memerlukan teks-teks lain ya untuk mendukung bahwa Lukas memang menempatkan perempuan sebagai figur sentral ya. Tidak sekedar figur pinggiran ya dalam sejarah keselamatan. Nah, salah satunya adalah dengan melihat karakter-karakter perempuan lain dalam Injil Lukas ya, sehingga kita bisa melihat konsistensi ya. Karena kadang-kadang yang terjadi dengan sebuah kisah adalah kita tidak bisa mengeksplorasi lebih lanjut daripada apa yang ditampilkan di situ ya. Dan feminisme terutama dalam bagian-bagian bab-bab awal Injil Lukas ini belum sangat artikulatif. Barangkali lebih tersirat daripada lebih tersurat atau artikulatif. Oke, teman-teman, silahkan kalian membaca sambil saya akan memainkan klip dari Hana dan Simeon. Menurut saya ya, dari Mary of Nazareth dalam kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah ya, adalah Hananya malah tidak ada. Nah, ini salah satu pembacaan feminis ya. Ada banyak hal yang menurut saya mendapatkan porsi yang istimewa. Misalnya tadi Simeon berbicara dari hati ke hati dengan Maria. Buat saya itu indah ya. Ketika Yosef itu diminta untuk ke pencatatan sipilnya ya di Bait Allah ya. Lalu di situ ada percakapan yang lebih intim antara Simeon dan Maria. Nah, sayangnya Hananya tidak ada di dalam kisah itu. Oke, rekan-rekan, sekarang saya akan ngecek seberapa feminis kalian. Suster McDildis. Dari Lukas 7 tadi, feminismenya Lukas ada di mana, Suster? Yang saya baca itu, Romo, tadi bahwa itu pengakuan Yesus akan tindakan perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Itu menjadi tindakan terpuji diungkapkan kepada Simon bahwa engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Dan engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu yang bisa saya lihat, Romo, yang muncul feminis yang sangat dari perempuan yang mengurapi Yesus. Oke, Suster, kalau mengungkapkan rasa sayang pada seseorang, biasanya caranya Suster mengungkapkan seperti apa sih? Atau belum pernah mengungkapkan rasa sayang, Suster? Jangan khawatir ya, Suster. Valentine masih agak lama, jadi bisa dipikirkan ya. Tetapi
sejauh ini ya, Suster kalau mau mengungkapkan apa ya, perhatian, sayang sebagai seorang perempuan, terutama kepada laki-laki, caranya seperti apa sih, Suster? Mungkin saya perlu belajar dari Suster. Sebagai perempuan mungkin saya pikir itu secara umum ya Romo, bahwa ketika kita ada misalnya mengungkapkan mati rasa sayang atau apa begitu, ya lebih pada perhatian dan juga ya mungkin juga kadang lebih protektif atau dan ya kadang justru lebih mengabaikan diri kita, misalnya begitu, memberi perhatian yang lebih dibanding yang lain ketika itu misalnya untuk kita sendiri dianggap yang spesial begitu, atau kira-kira begitu. Oke ya, meskipun jawabannya Suster malu-malu ya, jadi ada perhatian lebih yang kita berikan pada sosok itu ya. Oke, Mas Nicholas. Ya, Mas Nicholas ini kalau di grup romantis sekali ya. Juga kadang-kadang ini ya, sad boy sekali ya. Yuk, Nicholas. Halo, Romo. Oke. Kalau kamu menunjukkan rasa sayang pada seseorang itu biasanya kalau caranya Nicholas gimana sih? Lebih ke tindakan nyatanya, Romo. Misalnya apa sih tindakan nyata yang pernah kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu itu sayang sekali pada salah satu pribadi yang pernah dekat atau masih dekat atau sedang dekat dengan kamu? Waktu SMA ya, Romo. Kebetulan itu saya juga beda agama sih waktu itu. Nah, jadi waktu itu tuh dia itu diganggu sama anak laki-laki dari SMA lain. Nah, waktu itu saya juga datang, kan di situ ada hadir di situ. Lalu saya bilang, kamu jangan berani sama cewek aja ya. Dia itu kan kalau berani lawan saya. Dari situ laki-laki itu sudah mulai nggak berani ganggu dia lagi, Romo, begitu. Oke, itu SMA ya. Kisah kuliah belum ada ya, Nicholas? Belum, Romo. Oke, Nicholas ya. Seamin tapi tidak seiman ya. Terima kasih teman-teman. Mengapa ini penting? Terutama nanti kalau teman-teman membaca juga ya perikop Maria dan Marta. Perikop yang sangat sering dibaca, tetapi kadang-kadang kita agak kurang feminis ya cara membaca. Mengapa Maria itu istimewa menurut Lukas ya? Karena kedekatan Maria dengan Yesus itu sesuatu yang revolusioner, teman-teman. Mengapa? Karena biasanya yang bisa dekat dengan Yesus adalah laki-laki. Dan Maria ketika dia duduk di dekat kaki Yesus, mendengarkan dia, seperti tadi ya perempuan yang kita baca, dia tidak hanya duduk dekat kaki Yesus ya, tapi dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya ya, dengan minyak yang mahal harganya. Disitulah intimasi itu ada. Jadi perempuan ini dia menyeruak ya di antara batasan-batasan yang ada dalam masyarakat patriarkal waktu itu ya. Ya perempuan itu tidak boleh dekat dengan Yesus. Justru perempuan ini berani mengambil risiko ya. Yang tadi Suster katakan pada akhir, dan itu diapresiasi oleh Yesus. Ya. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Imelda Regina. Apalagi yang kamu lihat, Mbak Imelda, dari perikop perempuan
di dalam Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Apa ya Romo jawabannya sama kayak sister ntar Romo. Ada nggak jawaban lain Mbak Imelda? Atau kamu akan mengatakan dengan kalimat yang lain? Karena jawaban suster ini masih bisa dikembangkan, ya. Salah satunya adalah bagaimana cara Yesus memandang perempuan itu. Apakah cara memandang Yesus sama dengan Simon, orang Farisi yang mengundang Yesus ke rumahnya, atau cara memandang Yesus berbeda daripada Simon? Berbeda, Romo. Oke, Mbak Imelda. Berbedanya di mana, Mbak Imelda? Yesus lebih menghormati gitu, Romo. Walaupun Yesus sebenarnya tahu latar belakang Maria ini kan wanita yang tidak benar ya Romo. Dalam kata itu kan pelacur ya Romo. Tapi Yesus itu tidak memandang rendah lah gitu. Terus saya juga pernah yang tadi yang dikatakan Romo yang Maria dan Marta itu. Nah di situ juga Yesus itu membela Maria sewaktu Marta berkata kepada Yesus kalau Maria itu harus membantu juga pekerjaannya. Tapi kalau yang itu feminisnya di mana? Dan apa yang dikritik oleh Yesus kepada Marta? Karena seringkali perikop ini ya, seringkali ini adalah dua cara menghidupi terutama kehidupan kita ya. Sisi yang kontemplatif itu Maria, sisi yang aktif itu Marta ya. Untuk sementara teman-teman, terutama para suster, bruder, frater, calon suster, kita lupakan sejenak tafsir itu. Kita sekarang menafsirkannya secara feminis. Gimana Mbak Imelda Regina? Mengapa Yesus mengapresiasi dan kok Yesus kayak nggak peka ya pada Marta ya? Kira-kira gimana Mbak Imelda? Kemarin berhubungan paper saya kemarin tentang itu Romo. Oh iya, terus piye? Wah, ternyata saya belum baca paper kamu ya. Aduh. Sedih. Gimana? Tafsir yang kamu temukan gimana Imelda? Jadi Yesus itu lebih mengapresiasi Maria dibandingkan Marta karena pada saat itu kan Yesus perjalanan mau kemana ya lupa saya. Nah mau perjalanan kemana terus Yesus mampir di situ ya. Ke rumah itu. Nah si Maria itu duduk mendengarkan perkataan Yesus sedangkan si Marta sibuk melayani. Tapi lebih mengapresiasi Maria karena pada saat itu Yesus tuh lebih menginginkan bahwa dia tuh didengarkan gitu Romo. Daripada sibuk melakukan hubungan yang duniawi kan kayak menyiapkan makanan atau perjamuan itu kan lebih duniawi dibandingkan mendengarkan perkataan Yesus. Oke ya, itu nanti juga kira-kira sama ya dengan banyak tafsir soal aksi atau kontemplasi ya. Nah, kadang-kadang itu dua jalan. Nah, teman-teman sebenarnya di mana feminismenya Maria atau feminismenya Lukas dalam karakter Maria? Yang dilakukan oleh Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus, ini seringkali menjadi privilege laki-laki. Maka yang dilakukan oleh Maria adalah dia keluar dari semacam ini ya teman-teman, kesepakatan sosial yang ada bahwa perempuan itu ruangnya ya di dapur ya, melayani. Maka sebenarnya yang terjadi adalah Marta itu melanggengkan
peran tradisional perempuan dalam masyarakat Yahudi. Maria mendobraknya. Maka kita bisa menempatkan tanggapan Yesus tidak untuk kurang mengapresiasi Marta, tetapi Yesus menunjukkan ya bahwa kemuridan itu terbuka baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Posisinya tidak satu pihak itu favorit, sementara yang lain kurang atau bahkan tidak favorit ya atau marginal. Kira-kira itu teman-teman. Feminismenya Maria itu ada di situ ya. Dia mendobrak ya bahwa yang bisa dekat dengan Yesus, mendengarkan itu secara tradisional adalah laki-laki. Sementara Marta itu melanggengkan peran perempuan yang ada pada waktu itu. Oke, kembali pada kisah perempuan di dalam Injil Lukas 7, 36 sampai 50. Mbak Fiona, Amalia. Iya, Romo. Oke, ada sesuatu yang mau ditambahkan, Mbak Fiona? Saya tidak akan tanya tentang rahim, tentang payudara, tentang pernikahan, ya. Tapi saya mau tanya sesuatu dari Lukas 7, 36 sampai 50. Apa yang Fiona bisa lihat dari kisah itu yang menunjukkan bahwa Lukas itu punya perspektif feminis? Lukas berapa, Rom? Lukas 7, 36 sampai 50. Fiona ini kayak Maria ya. Merenungkan segala sesuatu dalam hatinya. Dan menyimpannya dalam hati. Sudah ketemu, Fiona? Setelah ini, Mas Ludgar. Kita akan cek apakah Ludgar punya perspektif feminis dalam membaca perikop ini. Jadi Mas Ludgar, siap-siap. Perasaan Ludgar kok agak beda ya dari beberapa waktu yang lalu ya. Tetap sama, Romo. Oh, sama. Iya, kok kelihatannya saya malah melihat beda ya. Saya membayangkan kamu itu dengan seseorang yang lain ya, padahal orangnya sama loh. Oke, Fiona sudah ketemu? Belum, Romo. Oke ya, direnung-renungkan dulu ya. Ludgar, yuk. Iya Romo. Dari Lukas bab 7 ayat ayat 36 sampai 50 itu Romo ya. Yang saya dapat mungkin apa ya Romo? Kesetaraan Yesus terhadap orang yang berdosa dan juga tidak berdosa Romo. Seperti di ayat 42 itu Yesus menghapus, dia mengumpamakan seperti menghapus hutang kedua orang. Namun orang itu sama-sama punya hutang gitu lah Romo ya. Lalu si orang perempuan berdosa ini membasuh dan juga menyeka rambut Tuhan itu dengan maaf Romo bentar. Oke, nanti itu jadi salah satu juga ya keistimewaan Lukas, terutama visi universal dia ya. Dan itu juga nampak nanti bahwa kebaikan Allah itu tidak pilih-pilih ya. Kebaikan Allah itu tidak pernah ada syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Jadi dia memberikan hujan ya baik kepada orang yang suci hidupnya maupun kepada orang yang berbuat banyak kejahatan ya. Tuhan tidak membuat kapling-kapling ya, di sini hujan, di sana tidak hujan karena satu suci dan tidak ya.
kebaikan Tuhan itu crossing boundary ya, melintasi batas-batas ya. Oke, itu dari Ludgar, Teresia, Lavita. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Teresia. Selamatkanlah kelas ini dari api neraka, Teresia. Waduh. Oke, apa lagi yang bisa ditemukan, Teresia Lavita? Karena kamu membawa hidup, Lavita. Iya, kalau dari saya ya, Romo ya, selain perempuan itu mendobrak tadi kesetaraan, saya melihat bahwa wanita ini tuh lebih peka daripada laki-laki dalam menyambut Yesus sebagai tamunya. Dia mau mengurapi kaki Yesus bahkan dengan rambutnya. Sedangkan orang Farisi ini tuh hanya datang menyambut Yesus seperti biasanya, seperti Yesus tuh nggak istimewa gitu loh. Seperti itu, Romo, dari saya. Oke ya, ini jawabannya Teresia Lavita ini mengingatkan saya pada seorang penyair dari Lebanon, namanya adalah Khalil Gibran. Dalam percakapan dengan Maria, Maria Magdalena ya, ini ngundang Yesus ya, untuk dia ajak dinner gitulah ya, diajak santap malam bersama. Lalu Yesus ini kok jawabannya itu seperti menolak ya undangan Maria Magdalena, dan Maria Magdalena jadi sedih ya, jadi sad girl ya. Lalu dia tanya, akhirnya Maria Magdalena karena dekat dengan Yesus ya, kok kamu nolak-nolak sih saya ngajak makan kamu, ngajak saya ke rumah saya gitu ya. Jawaban Yesus itu teman-teman bucin banget ya, budak cinta banget ya pada Maria Magdalena ya. Maria Magdalena, bukankah saya sudah ada di rumahmu? Bukankah saya sudah ada di hatimu sebelum kamu menawari saya untuk berkunjung ke rumahmu dan makan malam bersamamu? Lalu gantian Maria Magdalena yang jadi bucin pada Yesus ya. Gitu. Terima kasih Teresia Lavita ya. Deska. Ya. Ya, Romo. Oke, Deska, karena kamu yang datang pertama kali di kelas ini ya, saya akan memberikan kesempatan pada kamu untuk menyelamatkan kelas ini dari api neraka ya. Yuk, apa yang penting dari perikop ini? Deska. Yang menunjukkan bahwa karakter yang diciptakan Lukas ini feminin. Silahkan. Deska, apakah kamu masih ada di situ? Halo, Romo. Ya, silakan. Jadi sifat feminis itu kan menurut saya kita memperlakukan orang itu dengan tiga kriteria, itu perhatian, protek, dan prioritas. Nah, saya ingin ngambil yang perempuan itu, bagaimana ia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang lebih, prioritas yang lebih kepada Yesus. Bagaimana ia membasuh kaki Yesus pun menggunakan sambil meneteskan air mata, meminyaki Yesus dengan minyak-minyak yang mahal, seperti itu. Oke, jadi ada perhatian yang besar, intimasi. Saya masih mencari jawaban yang paling keren dari antara kalian. Natalia, Christine. Iya, Romo. Oke, jawabannya apa ya, Natalia, Christine? Nggak jauh beda sama teman-teman sih, Mo. Apa jawabannya yang nggak jauh beda? Kalau menurut saya tuh perempuan ini tuh berani loh mau memberikan
sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Contohnya saja, biasanya kan orang-orang itu perempuan itu mau membasuh itunya pakai air mata, sedangkan orang-orang saja, si Petrus aja yang dekat dengan Yesus belum tentu mau membasuh Yesus dengan itu Romo, minyak mahal itu, dan dia juga dengan air mata dan meminyakinya dengan minyak-minyak yang mahal gitu Romo. Jadi perempuan itu tuh memberikan apa yang ada di dalam dia yang terbaik buat Yesus gitu Bang. Oke, ya, klarifikasi kecil ya. Simon di sini bukan Simon Petrus tapi Simon orang Farisi ya. Tetapi poinnya Natalia Christine saya kira tetap kita kita perhitungkan, yaitu perempuan ini memberikan the best of her ya, all of her ya, diberikan pada Yesus. Albertus Kusuma. Ya Romo. Yuk, saya masih mencari jawaban. Apa yang membedakan pandangan Yesus pada perempuan itu dan apa yang membedakan pandangan Yesus dari Simon orang Farisi itu? Kalau saya ngambil dari ayat yang di saat Yesus membandingkan kedua orang yang memiliki utang namun dengan harga yang nominal yang berbeda, yaitu 500 dinar dan yang memiliki 50 dinar. Dan di situ kan Yesus itu berkata kepada Simon, kalau semisal kedua orang yang memiliki utang itu sama-sama diampuni, sama-sama dihapuskan utangnya, dari kedua orang itu siapakah yang lebih mengasihi orang yang mengampuni utang itu? Dan Simon menjawab, tentu orang yang memiliki hutang 500 dinar. Dan Yesus berpendapat betul. Jadi kalau dari pendapat Yesus, dari pandangan Yesus memandang Maria, bahwa bukan latar belakang orangnya yang, jadi bisa diibaratkan dosa itu sebagai hutang. Nah, jadi semakin besar dosanya, semakin kalau sekalinya dia sadar akan dosanya dan diampuni, maka orang yang akan mengasihi adalah, yang lebih mengasihi adalah orang yang memiliki dosa paling besar. Begitu, Mo. Oke, Albertus Kusuma. Saya akan mengatakan kata-kata Yesus kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, manakah perintah yang utama? Yaitu pada akhirnya, Albertus, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Nah, kita masih mencari yang paling dekat, ya. Mudah-mudahan ini menit terakhir. Hari. Yuk. Oke, sekarang saya bantu Hari ya. Hari, ini tidak pertanyaan menyelidik ya, Hari. Tetapi untuk kepentingan jawaban pertanyaan ini ya. Hari kapan terakhir mengaku dosa? Saya mengaku dosa itu Natal kemarin, Dong. Oh, Natal kemarin ya. Jadi kamu sangat suci ya. Saya tadi agak takut-takut kalau Hari itu jawabnya ketika dulu setelah dibaptis atau apa gitu ya. Lama banget ya. Oke, Hari masih ingat nggak formula ketika kamu mengaku dosa itu? Setelah kamu mengaku dosa, kamu bilang apa kepada romonya? Disitulah jawabannya. Hari. Please, teman-teman kamu sudah nggak sabar ya. Ini Zoom kok nggak berakhir-akhir ya. Jawabannya ada di situ, Hari. Yuk, apa yang kamu katakan kepada romonya? Tadi Albertus sudah deket banget ya. Ya, itu saya menyesal atas semua dosa saya dan dengan hormat saya mohon pengampunan dan penitensi. Itu dia. Hari. Tadi kata apa? Dua kata yang terakhir? Memohon penitensi. Memohon penitensi ya, teman-teman. Jangan sampai ganti jadi penitensi ya. Karena kadang-kadang ini kepleset kalau yang mengaku dosa itu anak-anak ya. Romo, saya minta penitensi ya. Nah, disitulah teman-teman, Simon memandang perempuan itu sebagai pendosa,
dan bahkan lebih detail ya. Dosanya itu adalah melacurkan diri. Dan ketika dia memandang Yesus, nah ini nih cowok nih ya, potensial nih jadi customer barunya perempuan ini ya. Itu yang ada dalam benak Simon orang Farisi. Bagaimana cara Yesus memandang perempuan itu, teman-teman? Yesus memandang dia bukan terutama sebagai seorang pendosa, melainkan sebagai seorang Suster Dominik. Satu kata terkait dengan penitensi sebagai seorang yang menyesali dosa-dosanya. Jangan Yesus, mulai dari P. Penyesal. Sebagai perempuan, bukan ya Immanuel Dimas. Sebagai P. Nanti mudah-mudahan kalau kalian kuliah sakramentologi ya, sakramen rekonsiliasi, yuk sebagai P. Pertobatan. Pertobatan itu kata benda, suster. Ini kita mencari subjek. Pertobatan. Apalagi ini kalimat terakhir. Peniten. Teman-temanku. Sebagai seorang yang bertobat ya. Karena pengalaman seperti tadi dikatakan oleh Albertus ya, pengalaman diampuni itu ya. Itu yang membedakan cara Yesus memandang perempuan itu, dan bahkan Yesus mengapresiasi ya iman perempuan. Nah, nanti dalam kajian feminis penting teman-teman. Mengapa perempuan itu tidak kita pandang sebagai yang lebih dekat dengan kedosaan. Di dalam gereja Katolik sampai sekarang kadang-kadang cara kita memandang perempuan itu lebih negatif daripada cara kita memandang laki-laki. Apalagi Romo ya. Romo itu adalah alter Christi. Kristus yang lain ya. Ya para suster agak sedikit di bawahnya. Pengantin Kristus ya. Maka Romo kadang-kadang, nah saya kan alter Christi suster. Jadi suster ya menikah dengan alter Christi dong. Itu ya. Kalau dengan suster itu masih sangat positif, tetapi kadang-kadang dengan perempuan itu gambarannya seringkali masih sangat negatif ya teman-teman. Bahkan salah satu orang kudus kita itu mengatakan, di manakah saudara dan saudariku letak kedosaan kita sebagai manusia? Dan jawabannya ada di dua kata, S dan P. P-nya perempuan, teman-teman. S-nya di titik perempuan. Yuk, teka-teki silang terakhir. Ada di Maria Delsiana. S. S titik perempuan. Kurang tahu mau S apa. Oke, Francisca Nandi. Ya, Romo, halo. Ya, ada di mana Francisca? Titik perempuan. Nggak tahu, Romo. Oke, Immanuel Dimas, karena kamu tadi sudah menyebut perempuan ya, tinggal S-nya di depan. Ada di siapa dari kelas ini yang mau menyelamatkan agar kita rampung ya? Saya hari ini bersemangat sekali untuk mengajar. Sikap atau ada di sikap perempuan. Sayangnya tetot.
Yuk, siapa teman-teman dari antara kelas ini? Ada di Yosefia? Nicholas? Mariani? Tindakan, Romo? Tindakan perempuan, itu T ya. Mas Nicholas, S dan T perlu kita bedakan ya. Oke, apa lagi? Status, Romo. Status. Wah, ini malah update status ya. Seorang, Romo. Seorang perempuan. Nice try, Yosefia. Sikap perempuan, Romo. Ada di? Sikap Anastasia? Perempuan. Apa? Sikap, Romo. Sikap perempuan. Loh, malah kamu ketawa. Kamu sendiri tidak yakin dengan jawabanmu. Mariani. Tidak tahu, Romo. Tidak tahu. Oke lah teman-teman ya. Saya ingin mengakhiri ini dengan sesuatu yang membahagiakan kalian ya. Teman-teman, kedosaan itu seringkali dihubungkan dengan tubuh perempuan. Dan ada satu organ khusus yang seringkali dihubungkan dengan kedosaan. Yaitu, ada seorang kudus mengatakan, kedosaan itu letaknya di perempuan. Bukan di seorang perempuan, teman-teman. Ya. Bukan di tindakan perempuan itu T, ya, bukan S. Ya. Tetapi ada di selangkangan perempuan. Ya. Jadi teman-teman, nah ini Lutgar ketawa toh. Tetapi orang-orang kudus gereja tidak pernah mengatakan, oh alah Nicholas ya. Tidak pernah dikatakan bahwa kedosaan itu ada di selangkangan laki-laki ya. Padahal di situ kan ada yang memberi tanda ya. Itu teman-teman. Maka perspektif feminis ini penting ya. Nanti akan ada hal-hal yang bisa kalian gali lebih lanjut karena perspektif feminis. Dan dengan ini teman-teman, dengan selangkangan kita akhiri mata kuliah kita. Bahwa keilahian itu juga ada dalam rahim, ada dalam payudara, ada dalam hidup perempuan. Mudah-mudahan ending yang membangunkan Mas Dimas ya. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kalian akan aktivitas sendiri ya. Dengan perspektif ekologis, ada 2 film yang saya tawarkan. Silahkan kalian relax ya, agar kuliah kita itu tidak selalu berisi tugas-tugas ya. Jangan khawatir, nonton film saja, tidak ada tugas setelah itu ya. Jadi silahkan relax sambil makan jagung atau makan kedelai rebus ya, dan tidak memikirkan tugas dari tontonan itu ya. Romo Andalas tidak pernah memberikan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nonton ya nonton saja ya. Oke teman-teman, dan terutama untuk Immanuel Dimas ya, mudah-mudahan membangunkan kamu dan kamu ingat sepanjang hidup kamu ya. Di mana letak kedosaan? Di situ. Menurut salah satu santo ya. Dan harus kita koreksi teman-teman. Oke, sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Makasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Yuk.